Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai optimalisasi jumlah kebutuhan tenaga kerja pada stasiun kerja hosting cranes menggunakan metode work sampling. Metode pengukuran waktu kerja. Metode pengukuran waktu kerja digunakan dan diaplikasikan untuk menentukan standar waktu kerja dan persentase waktu delay dari proses pembuatan suatu produk. Pengukuran waktu kerja berfungsi untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan seseorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan yang normal. Jadi metode pengukuran kerja ini sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan dalam memproduksi suatu barang, karena agar bisa lebih efektif dan lebih efisien pada waktu, agar meningkatkan tingkat produktivitas dari suatu barang tersebut. Menurut Wingjo Subroto, pengukuran waktu kerja terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran kerja secara langsung dan pengukuran kerja secara tidak langsung. Pengukuran kerja secara langsung adalah pengukuran kerja yang pengukurannya dilaksanakan secara langsung di tempat di mana pekerjaan yang diukur dijalankan. Sedangkan pengukuran secara tidak langsung adalah pengukuran kerja yang melakukan perhitungan waktu kerja berdasarkan tabel-tabel yang tersedia maupun data-data yang tersedia pada suatu pekerjaan. Jadi di antara kedua pengukuran waktu kerja tersebut, menurut saya pribadi pengukuran kerja secara langsung lebih efektif digunakan dalam observasi, karena pada pengukuran kerja secara langsung kita mensurvei langsung kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Tidak seperti secara langsung hanya menggunakan data-data, jadi kita tidak tahu apa saja kendala yang ada dalam suatu pekerjaan tersebut. Dalam pengukuran kerja secara langsung terdapat dibagi menjadi dua, yaitu jam henti dan sampling kerja. Di antara kedua tersebut lebih efisien lagi sampling kerja, karena sampling kerja adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktivitas kinerja dari mesin, proses atau pekerja operator. Berbeda dengan jam henti, sampling pekerjaan. Pada cara sampling pekerjaan, pengamatan tidak terus-menerus berada di tempat pekerjaan, melainkan mengamati hanya sampelnya saja yang diamati pada saat-saat waktu tertentu yang ditentukan secara acak. Dan pada umumnya jam henti hanya dapat mengamati satu pekerjaan, sedangkan sampling pekerjaan bisa mengamati banyak pekerjaan. Dan sampling kerja ini pekerjaannya bervariasi dan tidak rutin, sehingga tidak monoton seperti stopwatch atau jam henti. Pengaplikasian pada work sampling. Sebelum kita masuk pada pengaplikasian, kita harus mengetahui kegunaan dari work sampling itu sendiri. Work sampling itu memiliki banyak kegunaan dalam dunia industri khususnya. Kegunaannya adalah mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja ataupun kelompok kerja, mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat pabrik, menentukan waktu baku bagi pekerja tidak langsung, memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Nah, jadi pada work sampling ini kita akan mengetahui waktu-waktu yang diperlukan para pekerja, seperti kita mengetahui
tingkat kecepatannya pada suatu waktu pekerjaan. Pada aplikasi work sampling menghitung kelonggaran. Pada dasarnya setiap pekerjaan haruslah diberikan kelonggaran waktu untuk keperluan yang bersifat kebutuhan pribadi. Sultan Laksana menyatakan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan allowance, yaitu sifat dari kegiatan dan kewajarannya. Maksud dari sifat dari kewajarannya, kita bisa memberikan kelonggaran kepada para pekerja apabila kegiatannya wajib ataupun emang dibutuhkan, seperti misalnya ke kamar mandi, itu memang tidak wajib tapi pasti dibutuhkan oleh para pekerja pada saat pekerjaan. Minum juga, karena pastilah para pekerja akan merasakan kelelahan. Seperti makan siang juga, itu suatu kebutuhan untuk para pekerja agar mengisi tenaga kembali, dan beribadah merupakan suatu kewajiban dari para pekerja yang harus dijalankan. Aplikasi work sampling untuk waktu tunggu atau waktu delay. Apabila metode sampling kerja digunakan untuk menetapkan waktu longgar, maka satu hal penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah membekukan metode kerja yang digunakan. Membekukan metode kerja yang digunakan dengan mengetahui waktu-waktu menganggur. Maka tujuan utama dari aktivitas ini adalah kita berusaha menekan kegiatan non-produktif dari suatu pekerjaan agar menjadi kegiatan yang produktif, agar berkurangnya waktu menganggur pada para pekerja, agar lebih optimal lagi perusahaan tersebut dalam mengerjakan suatu produknya. Aplikasi work sampling menghitung waktu standar. Ketika menyelesaikan suatu produk, waktu baku dapat dihitung dengan rumus waktu baku sama dengan TT sama dengan kali WT kali RF per sigma YI dikali 100% per 100% kurang all, dimana TT sama dengan total time, WT sama dengan working time, RF sama dengan rating factor, sigma YI total volume dilakukan operator, all itu merupakan kelonggaran atau allowance. Perlu kita ketahui bahwa waktu baku ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses pekerjaan, karena dalam waktu baku kita dapat menyelesaikan yang dibutuhkan secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik pada saat itu. Dan perhitungan jumlah tenaga kerja berdasarkan waktu standar. Untuk menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja standar dapat dilakukan dengan beban kerja sama dengan volume pekerjaan per waktu normal dikali 100% per 100% dikurang allowance atau kelonggaran dikali 1. Untuk menentukan jumlah pekerja mesin yang diperlukan untuk aktivitas operasi, maka digunakanlah rumus N sama dengan T per 60 dikali P per D kali E, mana N itu sama dengan jumlah pekerja mesin yang dibutuhkan, T total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses produksi yang diperoleh time study, P jumlah produksi yang diproduksi per periode kerja, D jam operasi kerja mesin yang tersedia, E faktor efisien kerja yang disebabkan oleh adanya setup, breakdown, repair, dan hal lainnya yang menyebabkan kelonggaran. 60 dimaksud di sini adalah dari satuan waktu skon, jadi 60 skon atau 1 menit ya.
ada metode penelitian pengumpulan data dapat dilakukan secara pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka. Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Jadi untuk metode penelitian yang harus dikumpulkan adalah penetapan jumlah pengamatan. Pada saat melakukan observasi, berapa jumlah pengamatannya itu yang dikumpul. Pengamatan work sampling. Work atau sampling kerja apa yang kita amati. Pencatatan jumlah produk yang keluar. Pada suatu sistem pekerjaan, apa saja produk yang telah keluar. Penentuan rating faktor. Perhitungan produktivitas operator. Jadi kita harus menghitung waktu produktivitas dari operator pada suatu pekerjaan. Uji keseragaman data. Pengumpulan uji keseragaman data yang diambil pada saat menghitung work sampling pada operator satu dengan operator yang lainnya. Diuji keseragaman datanya, itu yang data yang dikumpul. Uji kecukupan data, perhitungan derajat ketelitian, perhitungan waktu baku. Perhitungan waktu baku ini memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu manpower planning, estimasi BB untuk upah kerja, penjadwalan produksi dan penganggaran, indikasi keluaran untuk mampu dihasilkan oleh pekerja, perencanaan sistem pemberian bonus bagi pekerja yang berprestasi, dan yang terakhir itu perhitungan jumlah tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja pada suatu sistem produksi. Terakhir, penentuan jadwal pengamatan bertujuan untuk menetapkan waktu pengamatan pada suatu waktu mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan operator pada selang waktu tersebut. Pengamatan dilakukan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang termasuk produktif dan tidak produktif. Pengamatan produktif adalah aktivitas produktif yang terkait dengan beban kerja dan tanggung jawab kerja. Sedangkan non-produktif adalah segala aktivitas tidak terhitung beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum